Apa itu khusyuk? Sepanjang ada keterangan di Quran dengan hadis, itu yang kita dahulukan. Jadi itu yang terbaik dibandingkan kita berpendapat, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Quran surah 2 ayat 45 sampai 46, posisi paling kanan di pertengahan ke bawah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan jika Anda punya persoalan dalam hidup, mintakan tolong kepada Allah dengan sabar. Pertama, sabar dulu. Jika sedang punya masalah, jangan mengeluh. Sabar, terima. Karena di balik masalah itu ada pahala-pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ingat, gak ada ayat pilihan untuk mengeluh. Anda mengeluh bukan menyelesaikan persoalan, tapi menambah masalah yang baru. Kemudian was-shalah. Dan dalam sholat mintakan solusinya. Poinnya adalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sedangkan sholat itu tidak mudah dikerjakan. Bisa dinilai berat dikerjakan illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang khusyuk. Artinya, bagi orang khusyuk sholat itu mudah, ringan. Tapi bagi yang tidak khusyuk bisa terasa berat. Bisa terasa berat, sampai saking beratnya disebutkan di riwayat Abu Daud nomor hadis 666, dia baru takbir saja, fayaqulu udhkur kada udhkur kada. Dia bisa mengikuti godaan setan untuk ingat ini, ingat itu. Jadi begitu Anda takbir, tiba-tiba muncul ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu, hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Sampai-sampai ada orang salat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Ya. Lalu Anda bertanya bagaimana caranya khusyuk? Ayat ke-46 ya. Satu rumusnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu pertama sebelum sholat. Jadi khusyuk dimulai sebelum sholat, bukan saat sholat. Tahapannya, dia merasa akan bertemu dengan Allah. Dia persiapkan dirinya. Saya mau tanya pada Anda, kalau Anda keluar dari sini dapat undangan misalnya dari gubernur Bali, dari gubernur nih diundang jam 9 misalnya, kan ada pertemuan. Anda pakai pakaian seperti ini atau ganti? Ganti. Mandi gak? Mandi. Penampilan diperbaiki. Masya Allah, kadang kita bawa proposal permintaan yang belum tentu seketika akan dikabulkan, walaupun beliau ACC barangkali. Anda bertemu dengan manusia, persiapan begitu luar biasa. Mengapa ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 kali dalam sehari, dicukupkan semua kebutuhan, berjanji mengampuni dosa, memaafkan segala kesalahan, penampilan Anda begitu-begitu saja? Makanya orang khusyuk itu ketika akan ibadah penampilannya kelihatan. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, setiap ada panggilan dari masjid untuk sholat, kenakan pakaian terbaik. Pakaian tak kelihatan. Anda nggak percaya silakan ya, Anda sholat pakai kaos oblong, misal, yang Anda pakai untuk olahraga, untuk santai, dengan sholat menggunakan pakaian-pakaian yang rapi. Tidak harus mahal, pakaian paling halal Anda, kenakan yang terbaik, kenakan wangian yang baik untuk laki-laki. Anda sholat akan lain suasana sholatnya. Maaf ya, maaf. Orang musyrik saja pakaiannya bagus-bagus. Masa Anda mau ibadah pakaian begitu rupa? Nah, jadi orang khusyuk itu menentukan. Yang kedua, dia sempurnakan wudhu. Sempurnakan wudhu. Ketemu manusia mandi, masa ketemu Allah berantakan begitu rupa? Dia sempurnakan. Quran surah 5 ayat ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu, iman standar. Idza qumtum ilas shalah, ya apabila kamu ingin menunaikan salat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman, idza qumtum ilas shalah, jika Anda ingin menyempurnakan salat, faghsilu wujuhakum, mulai basuh wajah dengan benar, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, bukan siku ke tangan. Jadi kalau wudu bukan kerannya dibuka sikunya begini, bukan, tapi tangannya diambil, alirkan sampai ke siku ke sini. Itu bahasa Qurannya. Kemudian wamsahu biru'usikum, usap kepalamu, kepala bukan rambut. Ingat, kepala bukan rambut, ini keadilan Allah. Kalau yang diusap rambut, bagaimana dengan yang nggak punya rambut? Kepalanya. Jadi yang diusap kepala bukan rambut. Ada sementara orang yang ingin buru-buru wudunya, masya Allah, sudah disisir, tiba-tiba utak. Ya, cuman rambutnya aja, kepalanya enggak. Ya, enggak sah wudunya. Karena yang dibasuh bukan rambutnya, kepalanya. Keliru gitu kan? Sempurnakan dulu wudunya. Kemudian sampai dengan wa arjulakum minal ka'bain. Setelah itu apa yang dilakukan? Ayo, setelah sempurna baru menghadap ke arah kiblat, salat dengan baik. Apakah langsung salat? Ada kaidah yang kedua. Ya, kaidah yang kedua. Apa itu? Wa annahum ilaihi raji'un. Kenapa Anda masih sempurna wudu, sempurna berpakaian, niatkan dengan ikhlas karena Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Kalau Anda mendengar kalimat raji'un, yang terbayang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Anda akan menghadap Allah. Kan teorinya belum tentu tahu kapan kita meninggal. Kapan saja bisa meninggal. Azan artinya apa azan? Panggilan. Panggilan siapa?
Panggilan Allah, Masya Allah. Pak Doni dipanggil Allah, apa artinya? Antum 5 kali sehari dipanggil Allah. Dan boleh jadi wafat dalam keadaan itu. Dan tidak ada keadaan terindah kecuali wafat dalam keadaan sujud. Sujud khusyuk, sujud mengharap pada Allah, Masya Allah. Begitu taubat Anda sujud, tiba-tiba meninggal. Di Qatar pernah kejadian seorang perempuan mau menikah. Sudah akad dia, maghrib, isya mau diperkenalkan. Begitu mau keluar, isya adzan, panggilan isya muncul. Ibunya datang, kata ibunya, "Ta'ala bunayya." "Nak, ayo kita keluar." Kata anaknya, "Ummi hanatil waqt." Datang waktu salat. Kata ibunya, "Kan bisa diakhirkan." Kata anaknya, "Izinkan saya menunaikan salat dulu." Merespon panggilan Allah dibandingkan bertemu dengan manusia. Ibunya marah, "Kalau kamu enggak taat, kamu jauh dari mama." Tiba-tiba keluar ibunya itu, kesal. Kata ibunya, "Itu make up kamu bisa luntur lagi." Kemudian ditutup pintunya. Anak ini kemudian berwudu, dia basuh segalanya, make upnya luntur kembali, dia kemudian sholat menghadap Allah. Khusyuk Pak sholat, enak. Ini nyata dengan pakaian pengantinnya. Dia sholat, ruku, sujud, nikmat sujudnya. Saking nikmatnya panjang sujudnya, dan gak bangun lagi, meninggal dalam keadaan sujudnya. Manusia menginginkan dia menjadi pengantin dunia, Allah menginginkan dia jadi bidadari akhirat. Manusia menginginkan dia menggunakan make up dunia, kata Allah lunturkan make up akhirat itu wudu. Menggunakan make up akhirat, wafat dalam keadaan sujudnya. Tidak ada kegiatan paling indah. Makanya ketika antum dipanggil Allah lewat sholat, bukan sekedar sholat, mungkin itu sholat terakhir kita. Makanya dalam sunnah saat anda mau sholat ketika berjamaah itu, imam kan berbalik. Itu saat imam berbalik bukan cuma mengatakan, ingat ya, ingat ini satu kekurangan yang seringkali masyarakat, al-akhta' asy-sya'iyah, ya, salah kaprah yang banyak. Dalam kaidah itu ada bahasa-bahasa syariat yang harus menggunakan lafadznya, ada yang boleh dengan maknanya, dengan bahasa kita. Misal kalau azan itu harus pakai bahasa syariat, bahasa Arabnya. Allahu Akbar, nggak boleh diterjemahkan. Begitu diterjemahkan, zauknya hilang, rasanya hilang, dan jadi aneh. Nama-nama Al-Quran itu harus dengan nama aslinya, nggak boleh kemudian disebutkan dengan nama terjemah, rasanya nggak akan enak. Al-Baqarah, Ali Imran, misalnya An-Nahl, An-Naml, anda baca dengan terjemahannya misalnya, bro, lagi baca surat apa nih? Surat semut, nggak akan enak kedengarannya. Kamu apa? Sapi? Masya Allah, nggak akan nyaman. Nah itu keliru gitu kan. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Naml, Masya Allah, itu nyaman, luar biasa. Tapi ajakan khusyuk dalam sholat itu menggunakan isyarat, lughah isyariyah, tidak harus dengan lafadznya. Makanya Nabi mengatakan dengan bahasa yang umum, aqimas sufuf. Boleh kita gunakan bahasa kita. Pak Ibu sekalian, tolong rapatkan safnya, khusyukkan sholat kita. Mungkin ini sholat terakhir kita. Mari kita sujud dengan baik kepada Allah. Mudah-mudahan kalaupun kita wafat, kita diwafatkan dalam keadaan terbaik. Coba bandingkan dengan kalimat kedua. Istaqimu, takhashshu ya jamaah. Rubbama hadhihi akhir salatuna. Mana yang menyenangkan, yang paling merasa ke dalam jiwa? Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Kenapa? Karena antum paham. Jadi boleh gunakan bahasa yang dipahami karena logohnya logo isyariyah. Dan silahkan boleh menggunakan bahasa Arab dulu, boleh. Istaqimu, rapatkan, luruskan. Tidak mutlak harus seperti itu. Saya pernah di Mekah itu ya, tugas di Mekah tahun 2010, salat di Masjid Syekh bin Baz di Mahbas Al-Jin. Imamnya mengatakan, "Ya jemaah, aqfil an-naqal, ij'al al-ittisal bil khaliq, wa la taj'al al-ittisal bil makhluq." Masyaallah. Ada yang khusyuk. Dianggap itu bahasa Nabi karena nggak tahu kan. Begitu pulang ada yang praktekkan, "Ayyuhal jamaah, aqfil an-naqal, ij'al al-ittisal bil khaliq, wa la taj'al al-ittisal bil makhluq." Padahal terjemahannya, hadirin sekalian, tolong matikan handphone ya. Jadikan hubungan terhubung dengan Allah, bukan dengan makhluk. Tidak harus menggunakan bahasa kita. Ada kekhusyuan di situ dalam jiwa. Tapi apa yang terjadi? Indah. Wa annahu ilaihi raji'un. Wafat dalam keadaan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum ingin khusyuk, teori Qurannya sederhana. Penampilan terbaik, pakai yang paling halal, wudu dengan sempurna, sehingga ketika kita menghadap Allah mungkin seketika kita wafat, indah keadaan kita. Dua. Yang ketiga, belum selesai sampai situ. Ditafsir lagi di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Sebelum tunaikan salat, baca dulu, pelajari dulu, pahami dulu. Maaf, suka ada kurang tepat dalam penerjemahan, kurang sempurna. Utslu di situ bukan bacalah. Beda. Apa wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah?
Iqra. Apa artinya? Baca. Ini Iqra, di sana utslu. Dua-duanya bacalah. Apa bedanya? Padahal kalimatnya berbeda. Kalau Iqra itu dari kata qiraah. Artinya hanya sekedar baca. Ini ada bacaan di depan saya, kemudian saya baca. Itu Iqra namanya. Tapi kalau utslu itu dari tilawah. Tilawah itu artinya baca, pahami yang dibaca, amalkan dan sudah dipahami itu. Itu tilawah. Kenapa wahyu pertama turun kalimatnya Iqra bukan utslu? Ini untuk menegaskan sifat ummi Nabi Muhammad SAW yang jangankan paham, baca pun gak bisa. Kalau ayatnya mengatakan utslu, salah ayatnya. Seakan-akan memberikan kesan bahwa Nabi sudah bisa baca. Ya, jadi karena Quran itu bukan buatan manusia, firman Allah, maka kalimatnya pas, diksinya tepat. Iqra, Muhammad, kamu nggak bisa baca nih, tapi dibimbing oleh Allah untuk ditanamkan bacaan dalam jiwanya, disimpan dalam dadanya. Quran surah 75 ayat 16 sampai dengan ayat 18, posisi paling kanan sebelah bawah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Tapi ketika Qurannya sudah ada dalam jiwanya, muncul perintah sholat, muncul perintah zakat, kalimatnya berubah menjadi tilawah, utslu. Jangan sembarangan sholat, belajar dulu bacaan sholat, pahami dulu maknanya, pahami isinya. Sehingga ketika kita sholat, Allahu Akbar, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, pikiran kita karena paham maknanya langsung menerjemahkan Allah Maha Besar. Hati kita meresapi, ya Allah, saya mengatakan Kau yang Maha Besar, sementara saya kadang-kadang merasa besar dalam kehidupan, sombong dengan teman saya, angkuh dalam kehidupan, merasa yang paling hebat dalam amalan. Allahu Akbar. Makanya Abu Bakar, sahabat Nabi, mertua Nabi, sahabat Abu Bakar. Antum kenal Abu Bakar? Kenal di mana? Itu sholat dengan nilai dan kalimat ini, begitu takbir, itu semua disebutkan Allahu Akbar, gemetar tangannya Pak, gemetar, dan menangis beliau. Baru takbir karena paham isinya. Aku takut ketika aku mengatakan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, aku merasa besar dalam diri, paling khusyuk dalam ibadah, paling hebat dalam amalannya, karena dijamin oleh Nabi SAW masuk surga tanpa hisab, dijamin oleh Nabi pahanya tidak sebanding dengan amalan umat manusia. Selevel Abu Bakar, sahabat Nabi, dijamin masuk surga, mertua Nabi, dekat dengan Nabi, pahanya tidak sebanding dengan amalan umat manusia, bertakbir Allahu Akbar sudah gemetar saking paham. Antum sahabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, mertua Nabi juga bukan, menantu Nabi apalagi, surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, Allahu Akbar, sampai sujud masih ingat yang lain juga. Walaupun kadang-kadang ada yang mirip-mirip ya, begitu Allahu Akbar, salat subuh tuh di dekat pantai gemetaran juga ini, main dinginan. Itu poin.